Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Selamat pagi, sabahul khair anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat. Alhamdulillah kita bertemu setelah PTS, pekan setelah PTS, yaitu pada mata pelajaran akidah. Kita masuki bab ketiga, yaitu yang berjudul Alam Jin. Kalian tinggal buka buku paketnya halaman 11. Siapkan stabilo dan alat tulisnya. Kira-kira yang penting itu harus digarisbawahi, karena semua yang Ustadz cantumkan di sini adalah hal penting. Insya Allah lebih ringkas daripada yang di buku. Maka kalau kalian ketemu di sini, ada beberapa materi yang kalian temukan di sini tidak ada di buku, kalian tinggal tulis itu karena itu tambahan pengetahuan. Yang akan dibahas pada mapel atau materi kali ini yaitu yang pertama hakikat jin, yang kedua tempat yang disukai jin, yang ketiga tujuan diciptakannya jin. Itu ada semua di buku ya, kalian tinggal buka-buka halaman 11 sampai halaman 14. Kita masuk ke slide yang pertama. Allah menyebutkan tentang jin pada banyak ayat. Salah satunya di dalam Al-Quran yaitu di surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya jin dan pengikutnya melihat kamu. Kamu di sini ketika itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga berlaku kepada manusia dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka itu para jin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman akan dipimpin oleh setan-setan. Surat Al-A'raf ayat 27. Sebagaimana manusia, jin adalah makhluk Allah. Ya, semua di dunia ini adalah makhluk. Jadi kemarin sempat ada soal, kalian bingung ya. Semua kecuali Allah itu adalah apa? Makhluk, karena Allah itu khalik. Lawan dari khalik adalah makhluk. Jadi khalik itu hanya Allah, selain Allah itu semuanya makhluk. Langit, bumi, manusia, tumbuhan, surga, neraka, semuanya makhluk Allah. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Allah ciptakan manusia dari tanah, saripati tanah. Jin Allah ciptakan dari api. Yaitu ada di surat Al-Hijr ayat 27. Ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jin juga hidup layaknya manusia. Nah, ini perlu kalian ketahui, jin itu tidak ada yang spesial, sama seperti manusia. Memang kita hanya perbedaannya kita tidak bisa melihat mereka tapi bisa melihat kita. Ya, ada laki-laki dan perempuan, mereka juga ada yang menikah, ada yang memiliki anak, seperti itu. Ada yang beriman dan kafir, ada juga. Ada yang beriman dan kafir ini ada di surat Al-Jin. Ada di surat Al-Jin ayat 11. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, maksudnya ada jin-jin dari kalangan soleh, dan di antara kami pula ada yang kafir atau tidak soleh. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin juga ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh, sholat, beribadah, dan ada yang tidak. Sama seperti manusia, seperti biasa. Mereka juga makan seperti manusia, hanya saja makanan mereka berupa tulang, kotoran, dan makanan manusia yang lupa dibacakan doa. Nah ini, jadi mereka tidak makan seperti manusia, makan nasi, ayam, rendang, tidak seperti itu. Tapi mereka makan tulang, ya, dan makanan yang tidak dibaca doa, lupa dibacakan doa. Kalau kalian makan lupa baca doa, membaca basmalah, maka siap-siap makanannya ikut dimakan oleh
teman-teman kita dari kalangan jin. Yang kedua, tempat yang disukai jin ada beberapa, kalian pilih 3 aja karena nanti kalian garis bawah atau boleh di stabilo semua. Yang pertama, rumah yang penghuninya tidak membaca zikir atau doa. Nah, kalau ini ada sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada kelompoknya, tidak ada penginapan, tidak ada tempat tidur bagi kamu, dan tidak ada makan malam bagi kamu atau kalangan jin. Jadi perlunya membaca doa ketika masuk dan membaca doa juga atau basmalah ketika makan. Yang kedua, WC atau tempat-tempat kotor lainnya, bisa tempat sampah atau yang lainnya ya. Jadi ketika masuk ke tempat-tempat atau WC atau kamar mandi, kita dianjurkan untuk membaca doa sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang ketiga, lautan. Disebutkan di dalam Al-Quran karena istana bagi iblis dan jin kafir adalah lautan. Di sana ada istananya. Yang keempat, tempat yang terdapat gambar makhluk hidup. Hati-hati ketika di rumah kalian tertempel atau terpajang gambar makhluk hidup, mau itu manusia ataupun hewan atau yang lainnya, maka itu tempat bersarangnya jin ya, hati-hati. Juga malaikat tidak akan memasuki rumah atau tempat yang ada gambar-gambar makhluk hidup. Maka yang masih ada segera dicopot atau disimpan saja, disimpan, saya tidak dipajang. Yang kelima, manusia yang suka melamun dan lupa akan berzikir pada Allah. Manusia ternyata adalah tempat juga, bisa juga tempat yang disukai jin itu diri manusia, badan manusia yang suka melamun, lupa berzikir pagi dan sore, lupa sholat, dan lupa dengan ketaatan kepada Allah, itu siap-siap jadi tempat yang disukai jin. Yang terakhir adalah tujuan diciptakannya jin. Allah menciptakan jin sama halnya dengan manusia, yaitu hanya beribadah kepadanya. Ini sejalan dengan surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kepadaku itu kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Saya cukupkan sekian. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanya lewat WhatsApp, boleh. Untuk pekan depan kita akan latihan soal, lalu sekalian juga nanti ulangan harian ya. Oke, saya cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.